Wow, iri bilang bos. Auto ketar-ketir nih negeri gingseng. Akhirnya terkuak penyesalan tak terhingga yang muncul dari media Korea Selatan akibat melepas Shin Tae-yong begitu saja ke pelukan Indonesia. Di bawah kepelatihan Shin Tae-yong dan kepemimpinan PSSI Erick Thohir, timnas Indonesia menjelma jadi kekuatan sepak bola yang menakutkan dan disegani seantero jagat raya. Akibat fenomena ini, media Korea Selatan menyebutkan banyak fans sepak bola negara tersebut melakukan demo besar-besaran dan menuntut agar Federasi Sepak Bola Negeri Gingseng tersebut segera memulangkan Shin Tae-yong dan menjadi pelatih kepala mereka jadi dugaanku. Di sisi lain, begini hebohnya media Korea Selatan karena keberhasilan Shin Tae-yong menjadikan Jay Eun-jeong sebagai sosok kebanggaan legenda mereka. Siapa sosok yang dimaksud? Begini sejarahnya. Wow, alhamdulillah. Kabar mengejutkan kembali menghampiri dan bakal sangat menguntungkan pasukan Garuda Indonesia. Saking panik dan gugupnya dikabarkan salah satu bomber andalan Arab Saudi melakukan latihan intensif yang sangat berat di luar kebiasaan secara mandiri dan dipastikan absen karena mengalami cedera akibat tidak kuat jadi harapanku. Di sisi lain, bomber Arab Saudi akui kualitas timnas Indonesia dan ogah pandang remeh pasukan Shin Tae-yong sampai bilang begini. Gokil, ini baru seru dan bikin fans timnas Indonesia bahagia sampai tidak sabar menanti pertandingan away abad ini melawan timnas Arab Saudi. Sungguh menjadi pukulan telah untuk pasukan Roberto Mancini. Dikabarkan FIFA sangat terharu dan terenyuh dengan animo masyarakat Indonesia akan kecintaan para penggemarnya terhadap timnas Indonesia. Untuk itu, FIFA memberikan kado terindah dan teristimewa yang selama ini belum pernah diberikan ke timnas manapun. Dikabarkan FIFA melakukan pengecualian terhadap penjaga gawang timnas Indonesia dan meresmikan Maarten Paes bisa masuk dalam skuad dan menjadi starting 11 timnas Indonesia versus Arab Saudi di laga besok jadi prediksiku. Faktanya netizen heboh dan menyebut timnas Indonesia sudah resmi jadi anak emas FIFA usai Maarten Paes bisa main lawan Arab Saudi. Begini kronologis lengkapnya. Lagi dan lagi dukungan terus mengalir dari seantero jagat raya dan memberikan dukungannya untuk Indonesia. Bukan hanya para penggemar dan media di tanah air, namun seluruh mata dunia saat ini sedang tertuju pada laga akbar abad ini antara timnas Indonesia versus Arab Saudi. Bahkan media asing sampai yakin dan menyebut Arab Saudi bakalan dibombardir oleh Indonesia tanpa ampun. Melihat fenomena tersebut, pihak kerajaan Arab Saudi sangat tidak senang dan melarang media asing untuk meliput jalannya pertandingan besok. Mendengar hal ini, FIFA langsung bergerak cepat dan mengancam Arab Saudi akan langsung didiskualifikasi jika berani melakukan hal tersebut dan Indonesia dinyatakan otomatis menang dengan skor 3-0 jadi doa harapanku. Di sisi lain, inilah prediksi kejam media asing menjelang pertandingan Arab Saudi versus Indonesia. Yes, mantap, gokil, auto menyala. Shin Tae-yong dan anak asuhnya dapat suntikan moral yang sangat berharga menjelang pertandingan besok melawan Arab Saudi di laga away. Dikabarkan FIFA melalui Erick Thohir menjamin Indonesia otomatis naik peringkat FIFA secara drastis jika bisa menang atau menahan imbang Arab Saudi. Bahkan FIFA akan menjamin wasit yang memimpin jalannya pertandingan akan berlaku fair, tidak seperti sebelum-sebelumnya di mana Indonesia sering dirugikan oleh keputusan wasit. Jadi harapan terbaikku untuk laga besok. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan waspada terhadap kualitas individu para pemain Arab Saudi dan sudah punya strategi jitu untuk meredam pasukan Roberto Mancini. Begini detailnya. Busyat, makin panas aja nih tensi menjelang pertandingan besok kontra Arab Saudi.
Dikabarkan pelatih timnas Arab Saudi Roberto Mancini sesumbar dan dengan arogannya mengejek timnas Indonesia yang sudah lama tidak ikut gelaran Piala Dunia. Bahkan Mancini mengatakan sangat mudah untuk mengalahkan timnas Indonesia dan akan segera memulangkan Indonesia dengan harapan kosong. Gila, sombong banget ya. Hati-hati bos, kena karma dan tiba-tiba dipecat akibat kesombonganmu, jadi prediksiku. Di sisi lain, Roberto Mancini mengenang pernah melawan timnas Indonesia bareng Sampdoria. Begini ceritanya. Yes, kabar super fantastis bombastis. Dikabarkan ada 3 pemain naturalisasi yang selama ini menjadi bintang di Eropa akan segera menyusul timnas Indonesia ke Arab Saudi. Mendengar hal ini, Pangeran Arab kelabakan dan berusaha untuk menjegal para pemain tersebut agar tidak bisa masuk Arab Saudi dan langsung dideportasi ke Eropa. Mendengar hal tersebut, FIFA langsung bergerak cepat dan secara khusus langsung menerbangkan para pemain tersebut langsung ke Arab Saudi. Bahkan FIFA memberikan pengecualian untuk para pemain ini bisa langsung didaftarkan ke skuad timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi di laga besok. Jadi harapanku, faktanya ada 3 pemain kunci timnas Indonesia yang bisa buat kejutan dan repotkan tim lawan. Ini dia profil mereka. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Media Korea Selatan dibuat heboh oleh Jay Itzes hingga disebut sebagai Kim Min Jae versi timnas Indonesia dan menyinggung pelatih Shin Tae-yong. Reaksi media Korea Selatan itu setelah Jay Itzes menorehkan sejarah baru, yakni jadi pemain Indonesia dan Asia Tenggara pertama yang mentas di Liga Italia. Tepatnya ketika bek berusia 24 tahun itu bermain di pekan kedua Serie A Liga Italia 2024/2025 saat Venezia melawan Fiorentina pada 26 Agustus 2024 lalu. Jay Itzes yang diturunkan pada debutnya itu menjadi orang Indonesia dan Asia Tenggara pertama unjuk gigi di Serie A Italia. Sebelumnya baru ada pemain dari Jepang, Korea Selatan, Australia, Irak, Uzbekistan, Iran, dan Korea Utara yang pernah berlaga di pentas Serie A. Pencapaian Jay Itzes itu sukses membawa nama Indonesia semakin harum di mata dunia setelah pertandingan tersebut. Bahkan Jay Itzes membuat media Korea Selatan Sports Chosun heboh hingga menjuluki bek naturalisasi itu sebagai Kim Min Jae dalam kurung pemain timnas Korea Selatan atau Bayern Munich versi timnas Indonesia. Inilah sihir Shin Tae-yong ini, Jay Itzes Kim Min Jae sejarah gila debut resmi pertama Serie A dari Asia Tenggara. Tulis Sports Chosun dalam artikelnya. Dikutip Rabu 4/9/2024. Jay Itzes bergabung dengan timnas Indonesia pada Desember 2023 usai resmi dinaturalisasi menjadi WNI. Bek tengah dengan tinggi 90 meter itu gagal mengikuti Piala Asia 2023 Qatar yang digelar Januari-Februari lalu karena kendala registrasi. Jay Itzes baru melakoni debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2024 lalu saat bersua Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kini telah mencetak 1 gol dari 3 laga. Kini Jay Itzes akan membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi pada 6 September dan Australia pada 10 September 2024. Striker timnas Arab Saudi Saleh Al-Shehri mengakui kualitas timnas Indonesia yang telah berkembang dan enggan memandang remeh pasukan Shin Tae-yong itu jelang duel di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. The Green Falcons julukan timnas Arab Saudi tergabung bersama timnas Indonesia, Cina, Australia,
Bahrain, dan Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi akan menjamu timnas Indonesia pada matchday pertama di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat (6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Arab Saudi memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih baik yakni 56 dunia ketimbang skuad Garuda julukan timnas Indonesia yang berada di posisi 133 dunia. Kendati demikian, Saleh Al-Shehri enggan meremehkan timnas Indonesia karena pasukan Shin Tae-yong itu dinilai mengalami peningkatan kualitas. Bahkan striker berusia 30 tahun ini menganggap skuad Garuda sebagai tim terhormat. Timnas Indonesia adalah tim yang berkembang. Dan tim manapun yang mencapai babak ini putaran ketiga adalah tim yang terhormat. Kata-kata Saleh Al-Shehri. Dikutip dari Erbik Sport 360, Rabu 4/9/2024. Selama keikutsertaan kami di babak kualifikasi sebelumnya, kami telah melewati grup-grup yang sulit, tambahnya. Di sisi lain, striker Al-Ittihad itu tak mau Arab Saudi mendapat hasil yang buruk saat menjamu timnas Indonesia. Ia ingin membuat para pendukungnya bergemuruh bahagia satu stadion. Sebagai pemain, kami lebih suka bermain dengan fans Jeddah dan kami memiliki kenangan indah di Stadion Al-Jauhara dan kami menunggu mereka hadir, jelas Saleh Al-Shehri. Bahkan predator Arab Saudi itu menegaskan bahwa pasukan Roberto Mancini dalam kepercayaan yang tinggi dan siap untuk mengalahkan timnas Indonesia. Netizen Indonesia langsung heboh saat kiper naturalisasi timnas Indonesia Maarten Paes dipastikan bisa main lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia dipastikan akan memulai perjuangan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Arab Saudi. Jelang laga ini PSSI memberikan kabar baik bahwa pemain berusia 26 tahun tersebut dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumarji yang memastikan bahwa Paes bisa memperkuat skuad Garuda. Kepastian ini disampaikan setelah pria yang juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia Sumarji mengikuti kegiatan match coordination meeting di Jeddah Rabu (4 September 2024). Jadi begini, PSSI bersurat ke AFC itu minggu lalu dan hari ini saat MCM. Nama Maarten Paes masuk di list nama pemain yang bisa dimainkan antara timnas Arab Saudi lawan timnas Indonesia, kata Sumarji, Rabu 4/9/2024. Dengan hasil tersebut, Maarten Paes pun akhirnya dipastikan bisa menambah kekuatan tim merah putih nantinya. Setelah dipastikan bisa bermain, pemain Dallas FC tersebut pun menyempatkan diri menyapa pecinta sepak bola tanah air. Ia menyapa pecinta sepak bola tanah air melalui unggahan Instagram resmi Timnas Indonesia. Sampai jumpa besok fans Garuda, ujar Maarten Paes sebagaimana dikutip dari Instagram resmi Timnas Indonesia Rabu (4 September 2024). Pecinta sepak bola tanah air pun langsung ramai berbondong-bondong mengungkapkan keterkejutannya. Ada juga yang menyebut bahwa kepastian Paes bisa main lawan Arab Saudi ini tak lepas dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Netizen menyebut daya tembus atau cara melobi Erick Thohir tak ada lawan, sehingga yang awalnya Paes dinyatakan tak bisa main karena telat didaftarkan ke AFC dan akhirnya bisa main. Situasi ini bahkan membuat sejumlah netizen menyebut bahwa timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka anak emas FIFA. Media asing memprediksi timnas Indonesia akan dihajar habis-habisan oleh Arab Saudi pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Arab Saudi pada Jumat dalam kurung 6/9 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Di atas kertas, skuad Garuda akan kesulitan untuk bisa mengalahkan Arab Saudi yang menjadi salah satu peserta pada Piala Dunia 2022. Bahkan tim berjuluk The Green Falcon tersebut mampu mengalahkan Argentina yang keluar sebagai juara pada pertandingan pertama. Jelang menghadapi pertandingan tersebut, Shin Tae-yong membawa 26 pemain termasuk yang abroad atau bermain di luar negeri. Pemain-pemain andalan seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Marcelino Ferdinand turut dibawa oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selain itu, satu hari jelang pertandingan pun skuad Garuda mendapat kabar yang menggembirakan dari Maarten Paes. Penjaga gawang FC Dallas tersebut resmi bisa bermain di pertandingan melawan Australia. Media asing Sports Mall pun memprediksi pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Menurut mereka, Arab Saudi tetap menjadi favorit untuk bisa memenangkan pertandingan tersebut. Arab Saudi difavoritkan untuk menang melawan negara dengan peringkat terendah yang tersisa di babak kualifikasi. Dan manajer Mancini perlu memulai dengan 3 poin. Tulis Sports Mall dikutip pada Rabu 4/9. Brunei, Vietnam, dan Filipina adalah satu-satunya tim yang pernah dikalahkan Indonesia dalam 12 bulan terakhir. Karena tim asuhan Shin Tae-yong hanya menang 4 kali dari 14 pertandingan terakhir mereka. Dan mereka bisa saja kalah telak di babak ini. Tutupnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menghargai kualitas individu Arab Saudi dan kepemimpinan Roberto Mancini jelang laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan STY panggilan Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang Timnas Indonesia versus Arab Saudi pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi bakal digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Jumat dalam kurung 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Secara peringkat FIFA, Timnas Indonesia kalah jauh dari Arab Saudi yang menempati ranking 56 dunia, sementara skuad Garuda berada di posisi ke-133 dunia. Berkaca dari hal itu, Timnas Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk meladeni permainan Arab Saudi yang dipimpin Roberto Mancini. Apalagi tim berjuluk The Green Falcons itu diketahui belum pernah kalah ketika bermain di Stadion King Abdullah Sports City. Berkat catatan apik tersebut, Shin Tae-yong menghargai kualitas permainan yang dimiliki Arab Saudi baik dari segi individu maupun tim. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga memuji kepemimpinan Roberto Mancini yang dinilai membuat Arab Saudi akan bermain lebih rapi saat menghadapi Timnas Indonesia. Terlepas dari hal itu, Timnas Indonesia diharapkan dapat mencuri poin demi menjaga asa lolos ke putaran keempat kualifikasi. Karena untuk lolos langsung dari putaran ketiga ini sulit walau tidak ada yang mustahil. Agar lolos ke putaran keempat, Timnas Indonesia minimal harus finish di peringkat ketiga atau keempat grup C yang diikuti oleh total 6 negara tersebut. Pelatih Timnas Arab Saudi Roberto Mancini mengenang pernah bermain di Jakarta bareng Sampdoria menjelang berhadapan dengan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mancini bakal memimpin Arab Saudi meladeni perlawanan Timnas Indonesia dalam partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Jumat 6/9/2024 dini hari waktu Indonesia Barat.
Mancini masuk dalam skuad Sampdoria ketika beruji coba dengan timnas Indonesia di Stadion Teladan, Medan pada 4 Juni 1996. Pada 2 tahun sebelumnya atau 8 Mei 1994, Sampdoria juga pernah berkunjung ke Indonesia melawan Liga Selection. Mancini juga masuk dalam rombongan tim berjulukan Iblu Cerciati itu. Saya memiliki kenangan dengan Indonesia, ujar Mancini dinukil dari media Arab Saudi, Arabic Sport 360. Saya ingat ketika saya bermain dengan Sampdoria pada 28 tahun yang lalu. Kami bermain di Indonesia pada waktu itu, jelas arsitek berusia 59 tahun tersebut. Satu orang Indonesia yang masih diingat Mancini adalah Erick Thohir, mantan bos Inter Milan pada 2013-2018. Mancini pernah menangani Inter Milan dalam 2 periode. Pertama pada 2004-2008 dan kedua pada 2014-2016. Selain itu, Presiden Inter Milan juga berasal dari Indonesia, jelas Mancini. Soal timnas Indonesia, Mancini bukannya tidak tahu apa-apa. Diam-diam, ia juga mengamati progres tim berjulukan Garuda itu, bahkan dalam 1 dekade terakhir. Kami mengenal lawan kami dengan baik dan memahami perkembangan mereka selama 10 tahun terakhir. Namun kita harus percaya diri dalam kemampuan dan perkembangan kami, ungkap Mancini. Untuk menang, kita harus memberikan segalanya dan membutuhkan dukungan penuh dari para penggemar kami di Jeddah, terangnya. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Arab Saudi. Berikut 3 pemain yang bisa buat kejutan. Timnas Indonesia akan memulai langkah di grup C putaran ketiga dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi ini menjadi laga yang paling dinanti pecinta sepak bola tanah air. Hal ini karena skuad Garuda terakhir kali beraksi pada Juni lalu, sehingga sudah terlalu lama tak menyaksikan permainan Jay Itzes dan kawan-kawan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun mengetahui hal ini, bahwa pertandingan lawan Arab Saudi tak akan jadi laga mudah. Oleh karena itu, beberapa hari lalu ia mengaku akan membawa Timnas Indonesia tampil semaksimal mungkin, dengan harapan tim merah putih bisa meraih hasil maksimal nantinya. Shin Tae-yong hanya memastikan Timnas Indonesia bakal menampilkan yang terbaik. Pasalnya, tim asuhan Roberto Mancini ini tak akan mudah ditaklukkan, karena mereka juga telah langganan tampil di Piala Dunia. Akan tetapi, Shin Tae-yong memiliki beberapa pemain andalan yang bisa membuatnya sedikit tenang. Tim Merah Putih memiliki beberapa pemain yang bisa jadi andalan baik di lini belakang, tengah, dan lini depan. Ragnar Oratmangoen. Kehadiran Ragnar Oratmangoen di lini depan Timnas Indonesia membuat tim bisa sedikit bernafas lega. Kemampuannya bahkan berhasil membuat Irak saat itu kesulitan, sehingga bukan tak mungkin ia akan menyulitkan pemain Arab Saudi. Tom Haye. Tom Haye bisa dikatakan menjadi salah satu jenderal lapangan yang memang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Jay Itzes. Jay Itzes akan menjadi salah satu kunci pemain Timnas Indonesia di laga lawan Arab Saudi. Jay Itzes diyakini bakal bisa membendung serangan pemain Arab Saudi dalam laga nanti.